warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, seputar perkuliahan dan juga mahasiswa. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi informasi nih mengenai yang namanya bagaimana sih cara mendapatkan perlindungan hukum ya bagi mereka yang mengalami KDRT. Kalian tahu kan istilah KDRT? Nah, ini aku ingin banget nih nge-share mengajak teman-teman khususnya perempuan, jika kalian mengalami yang namanya bentuk tindak KDRT, ya tolong jangan ragu untuk melaporkan hal tersebut. Dalam rangka apa? Sebenarnya untuk melindungi diri kalian gitu ya, agar tidak terjadi tindakan berulang. Nah, kenapa aku juga ingin membuat pembahasan mengenai hal ini? Gini ya teman-teman, aku udah beberapa kali nih dapat cerita curhatan dari teman-temanku gitu ya, yang mana mereka mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya. Namun sayangnya mereka nggak mau melaporkan hal tersebut. Banyak faktor yang menurut mereka kenapa enggan untuk melaporkan bentuk tindak kekerasan yang dialaminya. Salah satunya mereka malu karena menganggap itu sebuah aib, malu sama nanti kalau ketahuan sama keluarga besarnya atau tetangga sekitar gitu. Itu salah satu faktor. Lalu kemudian kenapa mereka rata-rata yang mengalami hal tersebut tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, karena mereka juga beranggapan bahwa, mohon maaf ya sebelumnya, kalau mereka berpisah gitu ya, itu menjadi seorang single parents bagi anak-anaknya alias menjadi janda, itu adalah suatu hal yang memalukan. Bahkan yang menurut saya kayak kok bisa tega gitu ya, ini menurut cerita dari teman saya sendiri, itu bahkan keluarganya membiarkan hal tersebut. Jadi temanku ini cerita kalau misalnya dia udah gak tahan ya mengalami kekerasan, lalu kemudian cerita ke orang tuanya. Nah, orang tuanya justru mengatakan bahwa itu biasa, suami kamu melakukan itu biasa, jadi gak usah mikir yang mau berpisah atau apa. Kayak seakan-akan itu menormalisasikan tindakan tersebut. Miris dong kalau misalnya keluarga terdekat tempat dia mengadu aja bisa mengatakan itu sebagai suatu hal yang biasa. Jadi kekerasan yang dialami, misalnya kekerasan fisik gitu ya, itu kan juga masuk ranah, ada aturannya, masuk ranah perlindungan ya, perlindungan hukum, karena nggak boleh di dalam rumah tangga melakukan yang namanya kekerasan fisik, psikis gitu, yang mengakibatkan diri kita itu mengalami luka, sakit, adanya ketakutan gitu ya. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Nah, untuk itu aku mau ngebahas ini bersama kalian. Kita lihat perspektif aturannya di undang-undangnya mengatur seperti apa, siapa yang boleh melaporkan, berapa lama ancaman hukumnya bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut ya. Kita perspektifnya adalah dalam KDRT karena banyak jenisnya bentuk kekerasan itu teman-teman. Oke, kita batasinya di situ aja. So, bagi teman-teman yang mau lebih lanjut mendengarkan ya pembahasan ini, jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel ini, klik dulu tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada kucing. Oke, terima kasih, kita bahas. Sebelum aku jelaskan berdasarkan perspektif undang-undang penghapusan KDRT, mengenai apa itu KDRT, jenisnya apa aja, bentuk-bentuk kekerasannya. Nah, aku mau ngasih fakta dulu berdasarkan yang aku baca ya teman-teman ya. Berdasarkan dari lembar fakta refleksi pelaksanaan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ini catatan dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa selama kurun waktu 17 tahun, mulai dari 2004 sampai 2020, itu terdokumentasi sebanyak 544.452 kasus KDRT ataupun ranah personal. Kayak ranah personal itu misalnya bentuk kekerasan dalam pacaran gitu ya, lalu kekerasan mantan pacar atau kekerasan mantan suami, itu yang
tipikal selain dari KDRT. Kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa saja dilakukan terhadap mayoritas sih yang menjadi korban adalah istri gitu ya. Bisa juga terhadap anak, bisa juga terhadap asisten rumah tangga yang bekerja di rumah, itu masuk dalam kategori KDRT. Kalau yang ranah personal yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Dan kalian mau tahu, kekerasan yang paling tinggi itu meliputi kekerasan terhadap istri. Teman-teman, itu paling tinggi di antara kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan kekerasan terhadap relasi personal. Oke. Kemudian, ini faktanya lagi, tiga posisi jenis KDRT atau RT yang paling banyak dilaporkan itu adalah sebesar 36.367. Kalian bisa bayangkan itu bukan jumlah yang jumlah yang sedikit ya teman-teman. Artinya berapa banyak sih per hari itu yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya ataupun di relasi personal mereka. Itu yang melaporkan. Belum lagi kita nggak tahu nih berapa jumlah yang tidak melaporkan karena faktor-faktor tadi. Nah, itu menjadi sebuah ironi ya. Karena karena seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya jika mereka paham akan kebijakan peraturannya itu seperti apa, mereka harusnya berani untuk mengambil sikap melaporkan tindakan yang mereka alami. Dalam rangka apa sih sebenarnya? Untuk melindungi diri mereka, gitu ya. Karena ngerasa sakitnya itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi psikis juga kan ujung-ujungnya berakibat pada gangguan, bisa jadi gangguan psikisnya, psikologinya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengetahui adanya bentuk tindak kekerasan, meskipun bukan kalian mengalami ya, kita yang mengetahui adanya bentuk tindakan tersebut, boleh kok untuk melaporkan sebagai kewajiban moral kita. Walaupun deliknya dalam hukum itu adalah delik aduan, teman-teman. Apa sih delik aduan? Jadi yang dapat melaporkan adanya tindakan tersebut itu sebenarnya hanya korbannya sendiri. Tetapi di sisi lain dalam hal adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau ranah relasi personal ini, jika orang lain mengetahui diperbolehkan. Untuk apa? Untuk membantu korban tersebut. Membantu melaporkan sebagai bentuk kewajiban moral kita, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya definisi KDRT. Sorry teman-teman, aku harus baca peraturannya biar nggak salah memberikan penjelasan kepada teman-teman. Oke, mengenai KDRT ini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik itu penderitaan secara fisik, secara psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yuk, kata kuncinya di sini. Terhadap siapa itu dilakukan? Terhadap perempuan. Ini mayoritasnya seperti itu ya. Ada akibat apa yang timbul dari KDRT tersebut? Adanya kesengsaraan, penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Lalu bentuknya apa? Bentuknya perbuatan tersebut adalah merampas kemerdekaan seseorang di dalam rumah tangga, pemaksaan, ya, adanya ancaman yang dilakukan yang menimbulkan ketakutan bagi diri orang selaku korban. Itu kata kunci dari definisi KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman bahwa yang namanya kekerasan fisik bedanya apa dengan kekerasan psikis gitu ya. Ada bentuknya, mohon maaf di sini kalau kalimat atau bahasanya sedikit agak vulgar gitu ya. Ada namanya kekerasan seksual gitu. Dan penelantaran rumah tangga.
Nah, kalau di pasal 6 ini saya bacakan ya. Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis itu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk dapat bertindak, dan rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Oke. Lalu kemudian, nah sebenarnya mereka yang melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga itu, kalau secara sanksinya menurut undang-undang ini berkisar dari mulai berapa tuh ya? 4 bulan sampai bahkan 10 tahun pidananya, teman-teman. Nah, sebentar dicek dulu, takutnya salah. Ya kan? Jadi variatif nih. Sesuai dengan kategorinya tadi, apakah dia kekerasan fisik, psikis, dan lain-lain tadi ya. Berkisar dari ada yang 5 tahun, 15 tahun, 10 tahun teman-teman, ada yang 3 tahun. Nah itu nanti rincinya kalian bisa cek sendiri di undang-undangnya. Lalu kemudian sebenarnya kalau misal korban itu mengalami yang demikian di dalam ranah rumah tangganya, harusnya bisa melaporkan, harus segera melaporkan terkait adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam rumah tangga tersebut, entah suami atau siapapun gitu ya. Karena apa? Karena korban itu mendapatkan hak teman-teman yang diberikan oleh hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan sementara. Siapa yang akan memberikan perlindungan? Dalam waktu 1 kali 24 jam ketika kita melaporkan, maka pihak kepolisian akan memberikan perlindungan sementara dulu ya kepada si korban. Lalu kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, barangkali ada yang luka atau apa, maka nanti dapat pelayanan kesehatan. Lalu pendampingan hukum ya pada saat misalnya diproses secara hukum gitu ya, laporan segala macam, maka si korban nanti mendapatkan pendampingan hukum baik oleh lembaga bantuan hukum atau misalnya advokat gitu ya yang membantu. Nah itu bentuk dari hak korban. Coba dipastikan lagi masih ada yang kurang nggak hak korban, karena nggak bisa sembarangan, takutnya nanti kalau salah-salah ya kan masih dikurang. Nah kemudian ada kan ternyata mendapatkan penanganan secara khusus katanya hak korban itu terkait dengan kerahasiaan korban dan pelayanan bimbingan rohani, itu adalah hak yang dapat diberikan. Kemudian kalau misalnya nggak mau lapor ke kepolisian gitu ya, kemana lagi sih harus melaporkan atau meminta perlindungan gitu ya? Setahu saya teman-teman, di Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak itu kan dia telah memerintahkan kepada dinas-dinas yang ada di kabupaten atau kota ya, provinsi, kabupaten atau kota, ada dinas PPA. Oke. Nah, dinas tersebut memberikan pelayanan terkait dengan bantuan bagi korban yang mengalami tindak kekerasan. Sebenarnya lingkupnya tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi misalnya kayak kekerasan seksual itu juga dilayani, ditangani teman-teman. Nantinya dinas-dinas tersebut itu bekerja sama juga dengan aparat kepolisian, bekerja sama juga dengan psikolog untuk membantu pemulihan psikis dari korban. Jadi jangan ragu sebenarnya. Kalau di depan saya dinas PPPA-nya itu dia ada layanan kayak call centernya gitu atau layanan online untuk melakukan pengaduan teman-teman bagi mereka yang menjadi korban kekerasan baik itu dalam rumah tangga atau relasi personal dan lain-lain. Jadi nggak harus kalau misal takut bingung kalau datang ke kepolisian gitu ya, bisa lewat lembaga masyarakat lagi, instansi dinas yang menangani hal tersebut. Nah kalian kalau tahu silahkan. Sekali lagi, deliknya adalah delik aduan, korban yang seharusnya bisa melaporkan tindakan tersebut gitu ya. Tetapi kalau orang lain itu mengetahui adanya hal tersebut, ya silahkan. Secara moral saja kita berarti sudah membantu untuk berusaha untuk mencegah agar jangan sampai si korban mengalami tindakan-tindakan berulang. Dengan kita juga turut
melaporkan gitu ya. Sampaikan ini juga sesuai loh, ternyata diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana pada ayat 1-nya dikatakan bahwa korban itu berhak untuk melaporkan secara langsung kekerasan di dalam rumah tangganya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Atau di ayat 2-nya korban itu dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan ke KDRT kepada pihak kepolisian tersebut. Oke, itu boleh tuh. Dan dalam hal apabila korbannya justru adalah seorang anak gitu ya, laporannya dapat dilakukan oleh orang tuanya atau wali atau pengasuh atau anak yang bersangkutan itu sendiri. Tuh dia. Jadi yang saya sampaikan tadi nggak salah karena udah ada dasarnya. Jadi saya ngomongnya untungnya ada dasar hukumnya teman-teman, jadi bukan karena sok tahu atau apa gitu ya. Pasal 15-nya itu dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga itu wajib untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Untuk apa? Untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, untuk memberikan perlindungan kepada korban, untuk memberikan perlindungan darurat, atau untuk membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun deliknya aduan, di sisi lain kalau kita yang bukan korbannya langsung atau kita bukan keluarganya, jika kita mengetahui adanya terjadi kekerasan terhadap seseorang, maka kita juga boleh loh untuk memberikan bentuk-bentuk pencegahan ataupun perlindungan dengan cara melaporkan juga boleh. Dan di undang-undang juga telah dijamin bahwa aparat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah juga nantinya melalui instansi-instansi yang telah ditetapkan, ditugaskan itu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban. Seperti yang saya sampaikan, kalian cari aja. Kalau kalian misalnya malu, mau ke kepolisian atau bingung di kepolisian nanti bagaimana, silahkan. Kalian datangi pos-pos pengaduan, pos-pos bantuan hukum gitu ya, ataupun instansi daerah seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, itu untuk melaporkan hal tersebut. Jangan ragu, jangan takut gitu ya. Kalau saya bilang waktu juga dengerin curhat teman saya itu, saya juga bilang gini, lebih baik dilaporkan. Dari mau sampai kapan kamu harus nahan sakit gitu ya. Kalau misal cinta, kalau cinta itu kan tidak menyakiti ya teman-teman. Jadi jangan dibiarkan. Karena apa? Karena kalau dibiarkan bukan hanya fisik kamu saja yang terluka atau sakit, tetapi psikis atau mental kamu. Kita tahu sudah berapa banyak pemberitaan ya yang mengatakan bahwa seorang ibu hampir saja membunuh anaknya atau apa gitu ya. Akibat apa? Ternyata gangguan mental karena mengalami kekerasan di rumah tangganya gitu ya. Karena mengalami ketidakberdayaan, ketidakmampuan gitu. Nggak ada support dari pasangannya gitu kan ya. Lantas berujung pada lebih baik, mohon maaf, bundir. Nah itu kan sangat disayangkan kalau sampai berpikiran pendek seperti itu. Untuk mencegah jangan sampai terjadinya gangguan mentalnya itu tadi, maka nggak apa-apa dilaporkan. Nggak usah dengerin apa kata orang gitu ya, apa kata tetangga yang akan menggibahkan kalian gitu ya. Lebih baik kalian menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan kondisi kejiwaan kalian daripada harus terus-menerus mempertahankan hubungan dalam rumah tangga yang toksik seperti itu. Oke, ingat, cinta tidak menyakiti ya. Kalau cinta nggak akan pernah membuat orang yang dicintai itu tersakiti teman-teman. So, terima kasih karena sudah mendengarkan pembahasan ini. Ini nggak ada maksud apa-apa. Ini adalah sebenarnya ini lebih bertujuan untuk memberikan edukasi ke teman-teman semuanya gitu ya, karena saya sendiri yang mendengarkan ceritanya langsung dari beberapa teman, tidak hanya satu loh ya. Saya itu mendapatkan konsultasi seperti itu, mereka minta saran segala macam, dan ya sudah, saya hanya bisa memberikan secara kalian tuh dilindungi oleh hukum. Gak usah malu pokoknya, gak usah malu sama tetangga, ini bukan, gak usah anggap ini aib gitu ya. Ya ini kalian dalam rangka untuk melindungi diri kalian harus menyayangi, mencintai diri kalian sendiri, maka harus selamatkan diri dan jiwa kalian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.